Oke, halo semuanya, balik lagi sama saya Reza Koril Putra. Pada kesempatan kali ini saya bakal coba sedikit memberikan bagaimana sih cara saya melakukan individual searching pada kolom tertentu ya di data table gitu ya. Specifically ini akan digunakan di data table Yajra Laravel gitu ya, teman-teman. Jadi saya semuanya memprosesnya itu menggunakan object oriented programming gitu ya. Jadi menggunakan kelas data table gitu ya, yang dimana ini akan diproses di bagian back end-nya, bukan lagi di bagian front end-nya. Oke, jadi contohnya seperti ini gitu ya teman-teman. Ini contoh kelas data table-nya. Ini contoh kelas data table-nya dan ini adalah hasil controllernya nanti. Jadi nanti saya tinggal panggil aja ini si kelas ininya ya teman-teman. Di sini tinggal panggil aja kelas ininya Renbook data table di sini. Kemudian dia nama variabelnya sebagai data table. Kemudian nanti saya tinggal render si view-nya. Oke. Ketika di render view-nya, oke, di sini view-nya. Oke, ini view-nya nanti tinggal nge-render hasil compile HTML-nya aja gitu teman-teman yang udah diproses di bagian kelas data table-nya. Nanti tinggal di render seperti ini. Ya, kemudian scriptnya juga harus dirender. Nanti akan menjadi seperti ya data table pada umumnya gitu ya. Ujung-ujung akan jadi HTML JavaScript biasa gitu. Tapi karena di sini kan saya menggunakan library Yajra, di sini saya memprosesnya menggunakan data table Yajra dari kelas data table gitu ya. Nah, di sini saya bakal coba sedikit memberikan contoh ya, contoh jadinya sih. Cuman nanti mungkin teman-teman bisa dapat gambaran nih bagaimana prosesnya saya melakukan individual searching yang ada di sini. Dan ini itu adalah individual searchingnya, ini dia eager loading ya. Jadi saya udah melakukan relasi. Jadi sebenarnya ini kan saya melakukan query ya. Kalau misalnya di sini teman-teman, nah ini query-nya. Nah di sini saya menggunakan eager loading. Nah jadi saya kayak ngejoin-join gitu loh, kayak gini. Bukan, ini tuh datanya bukan dari satu table aja, tapi dari beberapa referensi table lagi. Nah, ini dari peminjaman, librarian, terus user gitu ya. Dari book juga gitu. Jadi ini udah ada banyak table dan di sini saya melakukan pencarian ke tabel user ya. Gimana caranya? Jadi, oke, saya tunjukkan dulu ya gimana ininya hasilnya. Jadi misalnya di sini ya, ini kan data peminjaman buku ya. Jadi semua buku yang sedang dipinjam itu masuk ke sini datanya. Jadi misalnya sewaktu-waktu ada user yang ingin mengembalikan buku, dan ini kan tinggal datang aja ke petugasnya gitu. Nama kamu siapa gitu. Misalnya namanya adalah Bart Kelling. Tinggal dicari aja. Karena kan nggak mungkin kan kita nyari banyak kayak data gitu di sini. Ngefilter gitu. Nyari dari banyaknya data terus saya cari yang namanya Bart Kelling satu persatu, itu nggak mungkin. Makanya saya cari buat fitur di sini individual searching pada kolom peminjaman gitu. Jadi misalnya saya ketikkan Bart aja kayak gini, nanti akan muncul tiga ya gitu. Jadi si Bart ini minjem tiga buku ini. Oke, nah gimana sih cara melakukan individual searching gitu teman-teman? Oke, di sini saya nambahin kolom dulu. Yang tadi itu ada kolom yang namanya peminjam. Nah, ini peminjam ini adalah ini ya drop down. Saya tambahin drop down di sini. Tinggal kayak gini aja. Saya buat kolom biasa. Terus title-nya, nah title di sini tuh sebenarnya ini bisa disisipkan kode HTML gitu ya teman-teman. Jadi di sini saya title-nya saya sisipkan menggunakan kode HTML yang dimana nanti dia akan menjadi drop down seperti ini. Jadi ketika saya klik dia muncul ini inputan gitu ya. Oke, yang dimana nanti ini memiliki ID name input si input yang tadi ya. Jadi kan kalau misalnya saya klik, nah ini ada input, ini ID-nya adalah name input gitu ya. Oke, saya tambahin aja nih ininya. Terus eh, saya tambahin ini ya, filter column di sini. Nah, filter column dari kolom mana? Dari kolom yang ini. Ini kan harus sama ya. Yang ini nih, nama kolom yang ini harus sama dengan yang ini. Nah ini, karena saya kan ingin melakukan
filtering ke dalam kolom yang ada di sini gitu ya teman-teman. Oke, ini harus sama filtering yang tadi di sini ya, di bagian ininya data table ya. Filter column, terus ini adalah callback function query-nya, kemudian keywordnya nanti akan muncul juga. Nah, karena di sini saya ingin melakukan pencarian ke hasil query yang sudah menggunakan eager loading di Laravel. Jadi di sini saya harus nambahin where has dulu kayak gini. Ini kalau misal langsung where kayak gini itu nggak bisa ya teman-teman. Jadi dia nanti bingung. Name ini tuh dari kolom mana? Dari tabel mana? Sorry. Column name ini dari tabel mana? Nah, ini kalau misalnya saya komentar nih yang ini, nanti bakal bingung sendiri dia. Name-nya itu maksudnya dari mana sih? Nah, ini column not found malah ini malah nggak ditemukan ini column name ini gitu ya, karena dia ngebacanya itu dari tabel rand statuses gitu ya. Nah dari sini dari rand statuses ini gitu ya. Nah oke oke, di sini saya coba ini dulu ya, ada di tabel ini perpustakaan, tabelnya tadi rand statuses gitu ya. Nah, di sini nggak ada kolom name itu. Ya karena emang di sini saya nggak mau melakukan pencarian ke tabel ini sebenarnya, range status khusus ini. Bukan ke sini saya pengen melakukan pencariannya. Ini kan peminjam ini kan hasil relasi dari tabel user sebenarnya teman-teman. Dari sini. Nah, saya pengen melakukan pencariannya di sini. Ada nggak sih dengan nama Bart? Ada nggak sih dengan nama yang saya ketikkan misalnya siswa di sini? Nah, gitu. Jadi nanti akan melakukan query kan ke tabel si ini ya, tabel users gitu ya. Makanya di sini saya nambahin ini warehouse kayak gini. Nah, jadi dia akan join ke si rent, kemudian borrow ini akan join juga. Nah, ini rent ini tuh akan join ke tabel ini. Ke tabel peminjaman ya, teman-teman. Ke tabel peminjaman yang ada di sini. Nah, di sini karena di sini kan ada ini ya, borrow user ID. Nah, di sini makanya saya join lagi borrow gitu ya. Di sini. Nah, ini kalau saya klik nih yang di sini, ini kan ke tabel users gitu ya, teman-teman. Nah, ini nih ke tabel users nih. Jadi udah pasti name yang ada di sini itu akan melakukan query ke tabel users gitu ya. Atau ke si eager loading ini, borrow gini ya. Akan melakukan ke sini, query ke sini. Karena si borrow ini kan tabelnya users, berarti name ini nanti akan melakukan query ke tabel users gitu teman-teman. Nah ini kalau misalnya nggak ditambah filter column, ini akan secara default ya melakukan pencarian query-nya itu query yang udah disediakan dari Laravel, dari data table Yajra secara default, menggunakan query default kalau misalnya nggak ditambahin filter column. Nah, nah ini dia menggunakan query default. Query defaultnya seperti ini. Nah, untuk menimpa query defaultnya, makanya saya tambahin filter column yang ada di sini. Makanya saya tambahin filter column di sini. Oke, jadi ini udah bisa nih melakukan pencarian. Misalnya untuk menampilkan siswa-siswa aja, gitu ya. Jadi kayak gitu teman-teman untuk dari sisi back end data table ya. Gimana cara menghandle dari sisi front end ya? Nah, jadi kan tadi di sini saya udah punya tag input ya, ya dengan ID name input di si kolom ininya. Ini kan drop down. Ini saya punya nih name input ini. Itu saya ngehandle-nya di sini ya, di init complete ini. Jadi ketika si data table ini berhasil di render, jadi kan data table itu kan ada event init complete gitu ya. Nah, jadi dia akan ngapain gitu setelah complete ini gitu. Akan ada source code seperti apa gitu. Itu saya simpan di bagian sini, JS Runbook. Nah, di sini ya teman-teman. Nah, di sini. Nah, di sini saya ngehandle-nya. Ketika si name inputnya itu ada perubahan, ketika ada perubahan apa? Ketika saya ngeklik key up gitu ya.
apa ya, key up itu tuh ketika saya ngeklik keyboard apapun itu. Jadi nanti eventnya masuk ke sini gitu. Nah, tapi di sini saya filter lagi. Saya hanya akan memproses ketika saya mengeklik tombol enter. Keycode dengan 13 itu enter ya. Kemudian ketika si value-nya kosong gitu. Mau saya ngetik apapun, pokoknya kalau misalnya kosong dia bakal ini lakukan search. Nah, di sini saya pakai API column search gitu ya, teman-teman. Nah, jadi table ini kan dari hasil uh, compile si Laravel data table Yajra itu ya. Nah, dengan ini masukin ID-nya. ID-nya itu kan ada di sini ya. Ada di kelas data table yang tadi. Nah, ID-nya ada di sini. Nah, ini ID-nya. Jadi disesuaikan ID-nya nanti yang ada di sini. Nah, di sini saya melakukan search di columns index ketiga. Columns index ketiga itu di mana? Kalau misalnya saya cari di sini, ini kan 0, 1, 2, 3. Nah, ini indeks ketiga tuh ini. Nah, jadi dia akan melakukan pencarian yang dari columns ini ya. Indeks ketiga 0, 1, 2, 3. Nah, ini kolom ini. Nah, kolom ini ket, gini ya. Jadi ketika si inputnya ini udah berisikan sesuatu dan saya klik enter gitu ya, dia akan melakukan searching ke kolom indeks ketiga di sini. Nah, nanti kan di sini kan ada nih kolomnya indeks ketiga. Ini ya nama kolomnya. Ini nih nama kolomnya ini. Nanti eh, dia akan melakukan query search ya. Specifically dia akan melakukan search. Nah, jadi di sini saya timpa query defaultnya menggunakan filter column gitu ya. Jadi ketika diklik enter, search ke kolom indeks ketiga gitu ya. Dia bakal search apa kolomnya kalau di indeks ketiga ini ya. Yang ini. Nah, nanti dia akan masuk ke sini ya, ke filter column yang ada di sini. Nah, jadi semua query-nya nanti akan masuk ke sini. Kemudian kalau udah kita draw ulang untuk apa? Untuk menampilkan hasil pencariannya gitu. Jadi seperti itu. Jadi ketika saya ketik BART akan muncul. Tapi kalau misalnya saya ketiknya nggak ada, nggak akan muncul. Kalau misalnya saya ketik siswa karena ada dia muncul gitu datanya. Oke, jadi mungkin itu ya sedikit gambaran gimana cara saya melakukan individual searching pada data table, specifically di data table Yajra gitu di Laravel gitu ya teman-teman.